Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul karakter dibentuk dari keluarga. Kita akan buka kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12, kemudian ayat 17 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Amin. Saudara sekalian, keluarga adalah lembaga pertama yang Allah dirikan di atas muka bumi. Kitab Kejadian tidak diawali dengan peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa, tapi diawali dengan peristiwa pernikahan pertama di Taman Eden antara Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberikan perintah supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Keluarga dijadikan Tuhan untuk mengemban misi yang Allah perintahkan kepadanya, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah prinsip salib yang harus dilakukan di dalam keluarga. Keluarga seharusnya menjadi pusat pembentukan karakter kita dan juga pusat pertumbuhan rohani yang akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, bahwa orang percaya menurut Maleakhi 2 ayat 15 harus melahirkan keturunan ilahi. Bukan sekedar punya anak banyak, tapi memiliki keturunan yang hidup takut akan Tuhan, mencintai dan melayani Dia. Beberapa contoh keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rancangannya antara lain keluarga Nuh, 8 orang yang akhirnya melahirkan sebuah generasi baru, karena generasi sebelumnya yang hidup syarat dengan dosa telah dibinasakan oleh Tuhan. Keluarga Abraham juga dipakai oleh Allah untuk melahirkan sebuah bangsa yang akan menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan itulah keluarga Abraham. Tetapi rencana Allah biasanya tidak selesai dalam satu generasi, karena umur kita terlalu singkat. Karena itu harus dilanjutkan tongkat estafetnya pada generasi berikutnya. Sehingga kita mencatat ada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian baru pada generasi keempat Yusuf, dan kemudian seluruh keturunan yang lain, bangsa ini mulai berkembang biak, bertambah banyak. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita juga membaca kisah seorang diaken yang kemudian menjadi penginjil yang memenangkan Samaria bagi Yesus. Nama orang ini adalah Filipus. Tetapi setelah dia tua, dia juga memiliki 4 orang anak dara yang dicatat di dalam Kisah Rasul 21 ayat 9, memiliki karunia bernubuat. Artinya suami dan istri ini orang yang benar-benar rohani, takut akan Tuhan, sehingga 4 orang anaknya itu peka akan suara Tuhan dan bisa menyampaikan kepada umat. Inilah contoh keluarga yang kita juga rindukan harus terjadi di dalam keluarga kita. Keluarga yang menjadi saksi, keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara, apa yang kita alami dan kita lakukan di dalam keluarga sebetulnya akan menjadi pola yang akan dilakukan kepada orang lain. Ada ungkapan berkata, charity begins at home. Kemurahan hati atau kebajikan itu dimulai dari keluarga. Kalau di dalam keluarga kita care one another, saling peduli satu dengan yang lain, gak cuek,
Kalau kita belajar help, menolong satu dengan yang lain, ya dari hal yang sederhana, misalnya kakak lagi duduk makan, lupa bawa air minum. Dia bilang, "Dek, bisa tolong ambilin minum ya sekalian buat kakak," karena dia duduknya lebih dekat kepada tempat air minuman. Dan adiknya berkata, "Oke, bukan enak aja, ambil sendiri." Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita harus lakukan di dalam keluarga. Saling mengasihi, saling mensupport. Dan apa yang kita alami dalam keluarga itu akan membentuk kita sampai dewasa. Dan itu juga perilaku kita yang akan kita tampilkan ketika kita bergaul dengan orang lain. Tahukah saudara bahwa kebiasaan-kebiasaan atau habit kita itu membentuk karakter atau watak atau tabiat, apakah itu baik ataukah buruk. Orang yang biasanya marah, kalau terus dilakukan maka dia menjadi pemarah. Marah itu sebuah perilaku, tapi pemarah itu sudah menjadi tabiat, watak, habit, menjadi karakter dalam hidup orang tersebut. Kalau orang biasanya bohong, lama-lama dia menjadi pembohong. Sebaliknya, kalau orang biasa ramah, maka dia disebut sebagai peramah. Dan kalau disebut sebagai peramah, berarti karakter itu terbentuk di dalam dirinya. Dan semua harus dimulai dari keluarga. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2-5, Alkitab menunjukkan bahwa seorang pemimpin rohani itu harus menjadi teladan dalam pernikahan dan dalam keluarganya. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan peramah, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Seorang pemimpin rohani harus menjadi teladan, terutama di mana? Dalam pernikahan dan keluarganya. Kita boleh cakap, mengajar, melakukan berbagai hal, punya karunia yang hebat, tapi kalau kita tidak bisa mengurus keluarga dengan baik, maka sebetulnya kita tidak bisa mengurus jemaat Tuhan. Saudara-saudara, jadi seorang leaders, spiritual leaders, harus memenuhi kriteria ini. Dia suami dari satu istri, memiliki pernikahan yang baik, memiliki keluarga yang bisa jadi contoh. Tidak sempurna tentunya, ada banyak kekurangan, tapi kita melihat keluarganya adalah keluarga yang berjalan di dalam takut akan Tuhan. Jadi saya mau tegaskan kepada kita sekalian, tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan tugas utama seorang percaya, bukan membangun karirnya, bahkan bukan membangun pelayanannya, tapi tugas utama kita adalah membangun keluarga Kristen teladan. Sebab kalau kita tidak bisa memiliki keluarga Kristen teladan yang dapat dicontoh, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi jemaat? Saudara-saudara, jadi apa yang kita alami dalam keluarga itu akan membentuk karakter kita, dan kemudian itu juga yang kita akan representasikan kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Ada sebuah puisi yang berkata demikian, atau sebuah pernyataan yang berkata demikian. Children learn what they live. Anak-anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Tetapi jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri.
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Karakter kita dibentuk dari keluarga kita masing-masing. Nah, di dalam Amsal 27 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara bahwa Allah membentuk karakter kita terutama lewat orang yang dekat, lewat pasangan kita, lewat anak kita. Anak juga diproses, dibentuk oleh orang tua. Anak yang gak hormat sama orang tua sulit untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, karena orang tua adalah wakil Allah di atas muka bumi. Perlakuan kita kepada Allah yang tidak kelihatan harus diwujudkan di dalam perlakuan kita kepada orang tua yang kelihatan. Karenanya di dalam Efesus 6 ayat 1-4 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak dan ibu tidak boleh menyakiti hati anaknya, tapi anak-anak juga harus taat dan hormat kepada orang tuanya. Maka karakter yang baik akan tercipta. Saudara, biasanya seorang anak dalam perkembangan memiliki 3 fase yang memandang orang tuanya secara berbeda. Yang pertama, pada waktu dia masih kecil, dia akan melihat orang tuanya itu seperti Tuhan. Apa saja yang orang tuanya katakan dan lakukan, dia sangat percaya, dia sangat bangga. Mana lebih hebat, papa atau Superman? Papa. Mana yang paling cantik di dunia? Mama. Karena anak pada waktu itu masih melihat orang tua seperti Tuhan. Tapi masuk masa remaja, masa muda, banyak anak memandang orang tuanya seperti setan, saudara. Mama kolot, kuno, gaptek. Masa pulang dari rumah temen jam 10 malam aja udah dimarah-marahin. Jam 9 udah ditelepon terus menerus. Rasanya mengekang saya. Jadi apapun yang maksud baik yang disampaikan orang tua diterima dengan negatif oleh anaknya. Karena anak melihat orang tua seperti setan. Tetapi kalau anak terus dibimbing, akhirnya bertumbuh menjadi dewasa, dia nggak akan lihat orang tua seperti Tuhan. Dia nggak akan lihat orang tua seperti setan, tapi dia akan lihat orang tua seperti manusia. Ada kelebihan-kelebihannya, tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Dan bukankah ini berarti Allah membentuk karakter kita lewat anak, lewat orang tua, dan terutama lewat pasangan kita. Ada satu keluarga Kristen, sudah ikut komsel, tapi sering berantem kalau di rumah. Sampai akhirnya ketua komselnya satu kali ketemu mereka berdua, dan dia bilang, aduh maaf ya, saya juga nggak enak, tapi saya tujuannya bukan kepo, tapi saya mau bantu Anda. Dengernya Anda suka berantem ya, kenapa? Benar Pak, kata yang istri kepada ketua komselnya, masalahnya karena kita beda keyakinan. Loh, Anda kan dua-duanya orang Kristen, ada di dalam komsel ini, beda keyakinan gimana? Begini beda keyakinannya. Saya yakin bahwa saya cantik, tapi suami saya yakin bahwa saya tidak cantik. Istri tetangganya lebih cantik dari saya. Nah itu awal keributan kami Pak. Karena kemudian istrinya rupanya jadi cemburu karena beda keyakinan ini. Nah ada proses yang kadang-kadang kita alami di dalam keluarga kita masing-masing. Dan kita harus saling mengasah, saling membentuk satu dengan yang lain, supaya kita akhirnya bisa tangguh di dalam kehidupan.
Ada seorang suami yang setiap kali dia ngalami masalah di kantor, mungkin dimarahin sama bosnya, mungkin ada hal-hal yang membuat pikirannya menjadi terganggu karena banyak problem. Dia mengatasinya dengan cara apa? Dia ambil dompetnya, saudara-saudara, dan kemudian dia keluarkan foto istrinya. Dia pandangi foto istrinya, lalu dia masukkan lagi, dia taruh, menghela nafas panjang dan mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi semua masalah. Teman kantornya bilang, hebat ya kamu, kalau kamu punya masalah selalu lihat foto istri kamu dan kamu termotivasi. Iya benar katanya. Tapi tahu nggak kenapa saya melakukan itu? Setiap kali aku pandang wajah istriku dari foto, aku bilang, engkau masalahku yang terbesar. Kalau engkau saja bisa kuatasi masalah-masalah kantor ringan, aku pasti bisa mengatasinya, katanya. Rupanya banyak istri yang jadi beban bagi hati suaminya. Tapi bukankah kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita saling mengasah karakter yang tidak baik, lama-lama dibuang. Lewat apa? Lewat pasangan, lewat orang tua, lewat anak. Karena itu mari kita belajar menerima kelebihan daripada anggota keluarga kita, termasuk kekurangannya. Kelebihannya disyukuri, dibanggakan, tapi kelemahannya juga jangan dicaci maki terus. Kita bersama-sama belajar berubah menuju kesempurnaan seperti Yesus. Dan kuncinya adalah kita harus belajar berespon positif, bahkan ketika kita merasa ada karakter yang tidak baik dari anggota keluarga kita. Waduh, anak saya ini gak mau ke gereja. Waduh, dia nyakitin hati saya terus. Karakter apa yang kita harus kembangkan sebagai respon positif? Bersabar, berdoa. Bukankah kalau semuanya lancar dan aman, mungkin gairah doa kita tidak sekencang ketika kita punya masalah. Dan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita doa, memandang wajah Tuhan, kita mendapatkan pertolongan. Bukankah Tuhan mengizinkan semuanya terjadi supaya karakter kita lebih baik? Dalam keluarga kita harus belajar bermurah hati. Artinya memaafkan, mengampuni pasangan kita yang mungkin salah dan pernah melukai hati kita. Jangan pendem terus, nyeri hati saya mah. Saudara, apa yang kita mau dapatkan dari nyeri hati seumur hidup? Hidup penuh dengan kepahitan dan berkat Allah akan terhambat. Belajar mengampuni, belajar murah hati, artinya saling menolong, sehingga ini akan terbawa sampai dewasa. Kalau ada anggota keluarga yang susah, kita nggak cuek, saudara, tapi kita belajar menolong sesuai dengan kadar kapasitas dan kemampuan kita. Nah, saya melihat di dalam Alkitab, dari perikop yang pertama tadi kita baca, ada contoh buruk. Ada seorang yang namanya Eli, dia imam loh saudara, rohaniwan, mestinya jadi teladan. Tapi ternyata nggak jaminan loh seorang imam jadi teladan, karena dia tidak mendidik anaknya Hofni dan Pinehas dengan baik. Dan terutama Imam Eli ini tidak menjadi teladan bagi kedua anaknya. Akibatnya apa? Anak-anaknya hidup tidak takut kepada Tuhan. Alkitab tadi berkata kalau orang datang bawa korban, dia langsung rampas. Lalu umat kan bilang, loh ini kan mestinya dibakar dulu sebagai korban bakaran, lebihnya baru kami ambil. Dia bilang, kami udah bosan dengan yang bakar-bakar, kita mau yang rebus. Jadi udah ambillah, kamu pulang aja, nanti kita yang urus. Kalau kamu gak mau taat, nanti kami paksa dengan kekerasan. Berarti dia tidak menghormati korban bakaran yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 22 dikatakan, mereka berzina, mereka tidur dengan pelayan-pelayan wanita yang juga melayani di kemah pertemuan. Jadi posisinya tidak membuat mereka hidup takut akan Tuhan, tapi mereka melakukan perzinahan. Yang kedua, Hofni dan Pinehas ini tidak peduli, tidak hormat kepada orang tuanya.
Ketika Imam Eli berkata, anak-anakku, ku dengar engkau tidur dengan wanita yang melayani di kemah pertemuan. Jangan begitu anakku, nanti kamu dihukum oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Hofni dan Pinehas? Dikatakan, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nggak peduli sama orang tua, dicuekin saudara. Karena apa? Ketika kita tidak menanamkan akar iman yang baik ketika anak masih kecil, buah yang busuk akan didapat pada waktu mereka sudah dewasa. Mereka juga orang-orang yang kasar, yang suka melakukan kekerasan, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, seperti mengambil korban bakaran dan mengolahnya sesuai dengan kemauan mereka. Tetapi saudara, ternyata di dalam lingkungan seperti itu, ada seorang anak yang dititipkan dari sejak kecil, yang karakternya sangat berbeda. Dia adalah Samuel. Kalau boleh dikatakan, anak kandungnya Imam Eli hidup nggak benar, tapi anak rohaninya Imam Eli hidup takut akan Tuhan. Dan saya yakin ini terjadi bukan semata-mata karena faktor Imam Eli, tapi faktor orang tuanya, terutama ibunya Hana. Hana seorang yang suka berdoa. Dia menyerahkan pergumulan kepada Tuhan. Dia adalah orang yang tulus hati. Dan saya percaya, tadi Alkitab berkata setiap tahun ibunya datang ke Silo, ke tempat di mana Samuel dititipkan. Ibunya membuat baju imam, baju efod kecil untuk anaknya. Tiap tahun ketemu anaknya, lalu diingatkan, nak, ingat ya, kamu itu Samuel yang diminta dari Tuhan. Karena mama mandul, tapi kamu adalah anak yang dihasilkan dari doa, sehingga mama memberikannya kepada Tuhan. Jangan kamu hidup sembarangan. Kamu hidup harus takut sama Tuhan, harus melayani Tuhan. Saya rasa bahwa Hana juga mendengar perlakuan dari Hofni dan Pinehas yang tidak baik, karena tiap tahun dia pergi ke sana juga memberikan korban bakaran, bukan? Dan mungkin dia berkata, nak, Samuel, walaupun Hofni dan Pinehas anak kandung Imam Eli itu nggak taat sama Tuhan, kamu jangan ikuti. Kamu taat firman saja. Dan walaupun Imam Eli itu banyak kekurangan, ingat loh, dia hamba Tuhan. Kamu nggak boleh menghakimi, biar Tuhan yang menghakimi. Yang penting hati kami lurus di hadapan Tuhan. Dan karena nasihat-nasihat itu, saya melihat yang pertama, Samuel akhirnya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan, dia melayani Tuhan. Kalau sekarang hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, rajin beribadah, pergi ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa bidang pelayanan yang saudara mau lakukan? Jadilah seperti Samuel yang dari sejak masa kecil melayani dengan tulus. Yang kedua, saya melihat bahwa Samuel ini menghargai orang tua, sopan, berkomunikasi dengan baik. Contohnya apa saudara? Ketika malam-malam 3 kali pernah terdengar suara memanggil, Samuel, Samuel. Samuel lagi tidur, dipanggil, dan dia pikir pasti Imam Eli membutuhkan bantuan saya. Begitu datang, Bapak, engkau panggil aku? Enggak panggil. Wah, ngelindur nih orang tua. Mungkin kalau dia sebel dia ngomong gitu saudara, waduh, manggil-manggil, saya lagi ngorok, dipanggil lagi. Lalu dia balik. Nggak lama dia dengar lagi, Samuel, Samuel. Dia belum tidur saudara, kan tadi kebangun. Wah, ini bukan salah dengar nih, beneran. Datang lagi, Bapak, kamu memanggil saya? Enggak manggil. Tapi tetap loh, sikap Samuel hormat, ya, manis, baik. Dia nggak ngomel, aduh manggil lagi, pispot udah saya siapin. Mau apa sih manggil-manggil tengah malam? Dia sopan, dia menghormati, dia respect, hormat kepada orang tua, termasuk orang tua rohaninya Imam Eli. Walaupun Eli banyak kekurangan,
Sampai akhirnya Imam Eli sadar, Samuel, kalau engkau dengar suara, itu bukan aku, tapi mungkin Tuhan yang panggil kamu. Katakan, berbicaralah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Dan saya mau bilang, pada waktu Eli ngomong gitu, hatinya pasti sakit. Kenapa? Tuhan, aku kan imam, kenapa engkau bicara kepada anak kecil ini? Aku kan orang dewasa, kenapa engkau ngomong kepada anak kemarin sore ini? Tapi itu tanda bahwa Tuhan melihat hati lebih daripada jabatan. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh menghargai otoritas di atas kita, termasuk orang tua kita, berkomunikasi dengan baik. Kalau ada anak-anak yang kasar, tidak sopan kepada orang tuanya, itu menutup pintu berkat bagi dirimu sendiri. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu dan berbahagia engkau di atas muka bumi. Saudara boleh hebat, gelar berderet, kaya, dikenal orang, pelayanan di gereja, tapi kalau engkau tidak hormat kepada orang tua, pintu sorga tertutup. Karena itu sikap kita mesti hormat kepada Tuhan. Sikap kita harus hormat kepada orang tua, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mulai dari keluarga. Lagi pula Samuel, saya lihat karena proses pembentukan dalam keluarganya, walaupun dia dititipkan dalam situasi yang tidak baik, tapi ibunya menjadi narasumber iman yang meneguhkan hati Samuel. Seperti Timotius menjadi anak rohani Paulus, dia dapat lingkungan yang baik. Beda dengan Samuel yang dapat lingkungan tidak baik. Tetapi iman Timotius itu sudah diawali sebelum dia ketemu dengan Paulus. Dimulai dari hati Eunike ibunya, dan diawali dengan iman daripada Lois neneknya. Dari Lois mengalir pada Eunike, mengalir pada Timotius. Ketemu lingkungan yang baik, hamba Tuhan yang bisa jadi teladan Paulus. Jadi Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudara, yang ketiga saya melihat di sini, Samuel adalah pribadi yang berintegritas, jujur, tidak mau merugikan orang. Setelah dia melayani dan melantik raja-raja, Saul, kemudian juga Daud, pada akhir hidupnya dia berkata, di sini aku berdiri, 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapa yang kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu kalau ada. Tetapi ayat 4, jawab orang Israel, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Wow, ini orang yang berintegritas, saudara. Pantesan Samuel itu diurapi Tuhan luar biasa, karena dia punya integritas. Saya percaya karakter ilahi itu salah satu core-nya, intinya adalah integritas. Hidup takut akan Tuhan, memiliki integritas diri yang baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadikan keluarga kita sumber dari pembentukan karakter yang baik, bahkan sumber transformasi spiritual? Ada 2 cara pembentukan karakter. Yang pertama adalah lewat keteladanan. Kalau kita jadi teladan, maka apa yang kita lakukan itu akan diikuti oleh keluarga kita yang lain, dituruti oleh anak-anak kita bahkan. Keteladanan apa yang kita harus miliki? Kejujuran misalnya. Saudara, jangan sampai kita jadi orang tua ketika anaknya pulang dari sekolah, "Pak, saya tadi ke kantin sekolah, makan bakso 5, saya ngaku 1. Jadi saya bayar cuma 1. Aduh, pinter. Ini anak siapa ya? Hebat." Wah, ini ngawur, saudara. Ini anak mungkin lebih baik disebut darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Kira-kira begitu, saudara. Tapi kejujuran yang kita harus ajarkan kepada dia. Ulet
Ia kerja keras, rela berkorban bagi orang lain. Saya ingat satu kali ada 2 orang ibu sedang duduk menunggu giliran dipanggil oleh dokter. Masih ada pasien di dalam. Ibu yang satu tanya kepada yang di sampingnya, "Bu, mau ke dokter juga ya?" "Iya." "Ngomong-ngomong ibu, anaknya sudah berapa?" 3, udah gede-gede." "Oh, kerjaannya apa?" "Anak kedua dokter." "Oh, dokter juga ya?" "Iya, tapi bidangnya beda sama yang saya datangi ini." "Anak yang ketiga insinyur, suka membangun bangunan besar." "Lalu anak yang pertama apa, Bu?" "Ya, kalau anak pertama saya sih, dia cuma lulusan SMP, nggak bisa jadi dokter atau insinyur. Dan dia cuma buka warung kecil aja di rumahnya." Ibu sebelahnya bilang, "Oh, kalau gitu ibu pasti sangat bangga kepada anak kedua dan ketiga yang dokter dan insinyur itu ya. Sayang ya anak pertama pendidikannya kurang tinggi." Tapi ibu ini bilang, "Saya sayang kepada 3 anak saya, tapi saya sangat bangga kepada anak yang pertama. Kamu tahu kenapa dia tidak sekolah tinggi? Karena suami saya sudah meninggal ketika anak-anak masih kecil. Dan anak yang pertama berhenti sekolah untuk membantu saya kerja. Dia mendapatkan uang untuk bisa membiayai adik yang kedua jadi dokter, adik yang ketiga jadi insinyur. Saya bangga kepada anak saya yang pertama." Saudara-saudara, ini nilai, values yang kita pegang. Bukan kagum kepada gelarnya orang, tapi karakternya yang suka menolong, ulet, bekerja keras. Saudara, kita juga harus menjadi teladan, suka menolong orang lain, suka memberi. Dari sejak kecil saya terinspirasi oleh orang tua saya. Karena waktu masih kecil, saya di Tasikmalaya, tinggal di pastori gereja. Dan kami hidup sangat sederhana ketika memulai pelayanan. Waktu awal jemaat juga nggak banyak, saudara. Jadi kalau mama saya menanak nasi dan kemudian kita makan, karena saya 4 bersaudara, kadang dia bikin telur ceplok 1 dikasih tepung banyak, saudara-saudara. Telur dadar begitu ya, dikasih tepung banyak supaya agak lebar. Lalu dibagi 4, makan dengan nasi kecap. Tapi kalau ada tamu hamba Tuhan, ini bukan undangan, karena kita nggak bisa mengundang pendeta tamu, saudara sekalian. Tapi kalau ada tamu dari desa, kadang suka datang gitu ya, hari Sabtu, hari Minggu disuruh khotbah, dapat sedikit persembahan kasih. Papa saya ajak ke restoran, makan, lalu diantar ke toko, beli baju dan sebagainya, dibayarin. Sampai satu kali saya pernah ngomong gini, "Pak, itu orang pendeta dari desa ditraktir makan, dikasih angpau, dibelikan baju, sepatu. Waduh, bisa tiap bulan datang dong. Kita aja makan telur nih tiap hari." Dan ayah saya dari sejak dulu bilang, "Kamu gak ngerti." Kita bilang, kalau kamu berbuat baik, kamu sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Nanti Tuhan yang akan balas kepada kamu. Saya terus terang gak ngerti, saudara. Tapi hanya saya tahu, kalau saya mendapatkan kemurahan Tuhan, karena ada orang yang menaburnya terlebih dahulu. Hormatilah orang tuamu. Kalau engkau tidak punya orang tua seperti itu, saudara bisa jadi orang tua seperti itu. Kan engkau bisa nikah, punya anak, dan biarlah generasi yang berikutnya bisa memetik daripada kejujuran, keuletan, suka menolong dan suka memberi yang kita teladankan kepada keluarga kita. Yang kedua, selain keteladanan, kita juga harus membentuk karakter keluarga kita lewat komunikasi. Saya dan keluarga sangat senang kalau misalnya dalam keluarga saya punya 3 anak perempuan, 2 sudah menikah, tinggal 1 yang belum. Dan kita suka duduk di sekitar meja makan, sambil makan kita ngobrol, sharing pengalaman, prinsip-prinsip, nilai-nilai hidup. Anak-anak suka tanya, saudara sekalian, "Pi atau Mi, dulu waktu ngalami pergumulan, waktu mulai bangun gereja gimana sih? Gimana sih waktu dijelek-jelekin sama orang, difitnah sama orang?" Lalu kita saling berbagi. Mereka ingin menimba pengalaman-pengalaman.
Atau sebelum mereka tanya, kita cerita, saudara. Kita harus jadi storyteller kepada anak-anak. Ya, bersyukur kalau saudara punya istri yang lebih sering ngomong daripada suami. Ya, kalau diarahkan pada hal yang bagus, nggak jadi cerewet, tapi membagikan nilai-nilai, begitu ya. Jadi ibu-ibu yang suka banyak ngomong, jangan ngomongin orang, tapi berikan nilai-nilai prinsip hidup kepada anak-anakmu. Itu akan sangat berguna bagi mereka. Jadi diskusi, tanya jawab, pengalaman hidup sehari-hari. Sehingga kalau anak nanya, jangan asal-asalan jawabnya. Ada seorang ibu lagi masak, lagi sibuk, anaknya nanya yang masih kecil, "Mama, kok mama rambutnya kelihatannya mulai banyak putih-putihnya ya? Kenapa, Ma?" Mamanya lagi masak, dia bilang, lagi sibuk, diganggu lagi nanya-nanya. "Kamu tahu nggak kenapa rambut mama putih?" "Karena kamu nakal. Setiap kali kamu nakal, rambut mama putih tambah 1 lembar." Anak itu manggut-manggut dan dia bilang, "Oh, saya tahu sekarang kenapa rambut nenek putih semuanya. Itu pasti karena mama nakal ya. Jadi rambut nenek gak ada hitamnya lagi," katanya. Saudara-saudara, kalau jawab asal-asalan bisa kena tuh. Karena itu mari lakukan keteladanan, lakukan komunikasi. Keluarga menjadi sumber daripada pembentukan karakter. Saya yakin bahwa hidup ini adalah soal mewarisi dari generasi masa lalu dan akan mewariskan kepada generasi pada masa yang akan datang. Kita mewarisi nilai-nilai keteladanan daripada orang tua kita, dan kita akan mewariskan itu kepada generasi yang berikutnya. Karena itu saya dorong saudara, wariskan 3 hal ini. Pertama, wariskan iman kepada Kristus. Pastikan semua anggota keluargamu percaya kepada Yesus, sehingga ketika Tuhan datang kita akan ketemu reuni di sorga, saudara, karena hidup kekal mereka miliki. Wariskan keteladanan hidup, karakter yang baik. Walaupun sekali lagi kita belum sempurna, kita harus bertumbuh, masih banyak kekurangan, tapi terus kita maju dewasa secara rohani, karena keteladanan yang baik itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Jangan memberikan contoh yang buruk kepada mereka. Dan yang ketiga, saya dorong saudara, berikan kesempatan pendidikan yang baik kepada anak-anak saudara, terutama pendidikan juga secara rohani yang seimbang. Karena itu pada waktu kami menikah, saya dan istri menikah 33 tahun yang lalu, dan mungkin setahun setelah kita nikah, kita sudah menyisihkan uang untuk beli asuransi pendidikan bagi anak-anak. Saudara, anak waktu itu masih hamil lagi ya, atau baru anak 1. Tapi kita mulai menyisihkan. Penghasilan kami pada waktu itu juga masih sangat terbatas, tapi sengaja kita sisihkan karena saya ingin anak-anak juga punya pendidikan yang baik. Sampai akhirnya 3 orang anak putri kami semuanya bisa oleh anugerah Tuhan sekolah di luar negeri. Karena apa? Wah, hebat ya, enak ya. Nggak tahu saudara, puluhan tahun menabung dengan jerih payah dan sebagainya, dan semuanya ditujukan untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Walaupun tentu ada berkat-berkat lain yang kami terima dan kami tidak pungkiri, tetapi ada usaha yang kita lakukan supaya anak-anak punya pendidikan yang baik. Hari-hari ini anak yang pertama dan kedua sedang mau masuk pendidikan untuk mengambil S3 dua-duanya. Karena mereka belajar. Saya juga menjadi teladan, menjadi contoh. Ayo belajar, belajar nggak ada habisnya. Dan belajar gunanya untuk menjadi berkat lebih besar bagi banyak orang. Dan poin terakhir yang saya mau bagikan adalah tingkatkan spiritualitas keluarga kita lewat mesbah keluarga. Orang boleh pinter, pendidikan hebat, S1, S2, S3, tapi kalau nggak takut akan Tuhan malah sombong, saudara-saudara. Samsung aja sekarang udah S10 ya, apa S12, nggak sombong-sombong tuh saudara, biasa-biasa aja.
Nah karena itu mari kita belajar memberikan pendidikan spiritualitas melalui mesbah keluarga. Saya melihat awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga. Keluarga Nuh menyembah Tuhan, keluarga Yosua, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan, keluarga Ayub dan sebagainya. Tapi kemudian ibadah itu diwakili oleh para imam Lewi. Bangsa Israel tidak menghadap langsung, tapi melalui perantara. Di kemudian hari gereja pada abad pertengahan juga dilayani hanya para rohaniwan, kaum klerus. Jemaat dianggap kaum awam, orang bodoh. Sampai hari ini pun gereja-gereja dilayani para rohaniwan. Ya kalau khotbah mesti rohaniwan, mendoakan yang sakit mesti rohaniwan. Apa saja pelayanan rohani itu urusan pendeta dan stafnya. Kami sih nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang kesurupan, kerasukan setan, pasti langsung panggil pendeta. Padahal tanda-tanda ini kata Alkitab menyertai orang percaya. Saudara juga kan orang percaya. Engkau akan mengusir setan dalam nama Yesus dan setan pergi daripadamu. Saudara, jadi banyak kali kita berpikir pelayanan rohani itu adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada nilai positif di tengah pandemi COVID-19 ini. Orang-orang belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Worship from home. Sehingga sebetulnya setiap bapak dalam keluarga itu harus melakukan peranannya yang selama ini tidak dia lakukan, menjadi imam di dalam keluarga. Kalau saudara sepupu kita itu kalau mau kawin, yang perempuan bilang semoga kamu bisa jadi imam bagi keluarga kami ya. Artinya apa? Nuntun sholat, baca kitab suci dan sebagainya. Gimana dengan keluarga Kristen? Apa pria menjadi imam? Banyak kali urusan rohani. Udahlah kamu aja. Ayo pap ke gereja. Udahlah titip salam aja sama Tuhan Yesus ya. Ya titip kolektor aja. No, kita ini imam. Kita yang harus berdiri paling depan. Imam itu pengantara antara keluarga dengan Tuhan. Bersyukur karena pandemi COVID ini kita banyak tinggal di rumah dan bapak harus menjadi imam di dalam keluarga. Karena Tuhan pernah memberikan perintah untuk keluarga takut akan Tuhan, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perintah Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 7 ini pertama ditujukan kepada pria, kepada bapak di dalam keluarga. Istri jadi apa? Penolong. Kan dia penolong yang sepadan. Kalau suami belum bisa melakukan tugas imam, istrinya yang lebih rohani harus melakukan tugas itu, sambil memotivasi, mendorong suaminya akhirnya menjadi imam di dalam keluarga. Anak-anak pun harus terlibat, khususnya di dalam mesbah keluarga ini. Mazmur 128 ayat 1-4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pria takut akan Tuhan, istri menjadi penolong yang manis. Anak-anaknya berhimpun di sekitar meja makan untuk sharing, diskusi, berdoa bersama, saling membagikan berkat-berkat rohani dalam mesbah doa keluarga. Berkat Tuhan akan terjadi, saudara sekalian. Saudara, karena itulah saya dorong kita semuanya melakukan mesbah doa keluarga. Saya sudah memulainya dari sejak Maret tahun 2020 yang lalu. Maksudnya disiarkan secara online, supaya jemaat bisa tahu caranya gimana sih bikin mesbah doa keluarga. Ya biasanya kalau doa bersama ya nggak pernah dimasukin ke YouTube, ya doa-doa sendiri aja di keluarga. Tetapi untuk menjadi contoh, saya mungkin berapa ya, 8 bulan ya, tiap hari Senin sampai Sabtu dari Maret tahun yang lalu terus. Lalu kemudian saya minta keluarga Pak Joko, keluarga Pak Pendeta Yusuf Tarigan juga untuk mulai bergantian, untuk jadi contoh. Jangan cuma lihat nonton, tapi apa yang saudara lihat
Saudara terapkan di dalam keluarga. Nggak harus nonton mesbah keluarga kami juga nggak apa-apa, asal saudara bikin mesbah keluarga di dalam dirimu, di dalam keluargamu. Itu yang penting. Saudara, bahannya sudah ada, tinggal diklik saja bit.ly/mesbah keluarga. Jadi bahan-bahannya ada, lagu-lagunya ada. Baca Alkitab, saudara sekalian. Ya, baca Alkitab, kan ayatnya ditentukan di sana. Lalu setelah baca Alkitab saling sharing, ada berkat rohani apa, ayat 1, ayat 2 dan sebagainya. Nah sekalian saya umumkan nih ya, bagi bapak ibu yang mata sudah mulai agak kurang jelas, mungkin 50 tahun ke atas nih ya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia berapa waktu lalu mencetak sebuah Alkitab edisi huruf besar. Wah, ini bagus. Saya waktu yang lalu kalau baca Alkitab yang edisi huruf kecil, udah nggak kelihatan saudara-saudara. Ya, berbayang. Tapi sekarang edisi huruf besar, wah lebih jelas. Jadi saya kalau devosi pribadi nggak pakai HP, pakai Alkitab model gini, saudara sekalian. Ya, jadi anak-anak kasih hadiah orang tuamu yang udah 50 tahun ke atas. Hadiah apa? Kalau dikasih bakmi habis cuma beberapa jam, kasih Alkitab edisi huruf besar ya. Nanti yang belum punya, yang mau bisa beli di toko buku di bawah. Kalau jumlahnya sedikit, catat saudara, pesen. Karena ini adalah firman Tuhan yang bisa menuntun kita, sehingga kita juga belajar menerapkan dalam hidup kita, belajar menolong orang lain. Hari ini juga akan mulai dilakukan apa yang namanya Diakonia Mart. Ya, jadi tadi saya dikasih ini gantungan sama panitia. Diakonia Mart. Jadi kita menjual apa itu? Telur, terus sayur dan sebagainya. Nanamnya di depan itu saudara, di tanah lapang. Dan hasilnya itu ditujukan bagi pelayanan diakonia. Ada anak-anak asuh yang harus dibiayai dalam pendidikan dan yang lain juga. Nah kita menjual ini, saudara juga bisa menikmati sayur yang segar, telur dan sebagainya. Dan hasilnya memang akan digunakan untuk diakonia. Ini bagian daripada saling tolong menolong. Saudara mungkin bilang, aduh kalau saya suruh nyumbang uang saya terbatas. Tapi saudara kan makan sayur, makan telur, saudara bisa dapatkan sambil saudara juga bisa memberikan bantuan kepada orang-orang dalam pelayanan diakonia kita. Nah, nilai itu dari mana? Dibentuk dari keluarga yang berasal dari firman Tuhan dan diasah terus melalui mesbah doa keluarga. Pada akhirnya saudaraku, mari kita menjalin hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, buah-buah roh pasti akan mengalir. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan apa itu buah roh? Karakter Kristus yang muncul dalam hidup kita. Dan pertama-tama yang bisa menikmati dan melihat dan merasakannya adalah keluarga kita masing-masing. Karakter suami, istri, orang tua dan anak makin mirip seperti Yesus. Siapa yang rindu keluarga kita menjadi alat kemuliaan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.